Baik sahabat syariahku, begitu banyak madu yang kita dapatkan hari ini di bulan suci Ramadan di episode pertama dari Properti Syariah TV. Ya. Banyak orang pintar, cerdik pandai kita paham di barat sana sebenarnya menggunakan metode syariah sebenarnya. Jadi orang barat menggunakan metode syariah. Kita yang di Indonesia dengan sekian banyak umat muslim belum. Komentar Bapak terkait properti ya Pak? Ya, tentu sebenarnya ini pertanyaan besar. Mestinya yang menjelaskan tentu orang besar. Pada prinsipnya saya selalu menyebut apapun yang kita lakukan dalam konteks transisi ilmu, saya sebutnya diskusi. Nah tentu makanya tugas kita sekarang, kita betul-betul dengan sekuat tenaga berusaha menyamakan antara botol dengan isi. Jadi yang tadi diilustrasikan Mbak Rahmi kan, Barat itu cangkangnya tidak syariah, tapi isinya ada sebagian ya, tentu tidak semua. Nilai-nilainya itu diambil. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang wajar. Tentunya kita tahu bahwa madu sekarang juga dikonsumsi oleh semua kalangan, ya. Nah, kalau syariahnya tentu ini kan satu hal yang universal. Ya, syariah itu kalau dia dipahami dengan baik dan benar, dia pasti akan diterima oleh semua kalangan. Karena syariah ini hal yang paling manusiawi, ukurannya jelas, menenteramkan, dan secara alamiah, secara natural, manusia apapun agamanya, apapun latar belakangnya, budayanya, orang Eropa, Amerika, dan seterusnya akan menerima itu. Akan menerima kebaikan-kebaikan dari nilai-nilai syariah tersebut. Sudah ada berapa unit yang dibuat? Sekitar 4.000-an. Diurus sampai besar atau setelah mereka bertemu pasangannya ya sudah? Ya, kan tergantung akadnya. Jadi semua kembali kepada akadnya. Apalagi ada kaidah al-muslimu ala surutihim. Orang muslim itu atau ya manusia pada umumnya kan tergantung syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau ibaratnya tadi rumah kan dibangun, ya, yang sudah dibeli ya tentunya lepas. Anak juga dibesarkan, setelah dinikah kan lepas. Bahkan ketika dia punya rekening, kita mau ambil harus punya surat kuasa. Padahal anak kita itu, ya nggak bisa ketika dia dewasa punya KTP sendiri. Nah begitu pula dengan rumah. Ketika sudah dijual, lepas dia. Nah kita rawat dulu sebentar, ya sampai dia balik lah, berumah tangganya mapan. Nanti pasos-pasumnya diserah terimakan ke Pemda. Artinya developer yang Bapak pimpin itu apakah nanti akan tetap bertanggung jawab terhadap perumahan itu jika terjadi misalnya kerusakan? Jadi perumahan itu pertama ketika baru dibangun, kita lakukan proses penjualan, lalu terjadi akte jual beli, maka kita lepas satu persatu, ya, rumah pertama, rumah kedua dan seterusnya sampai sekian ribu itu. Nah setelah itu sesuai dengan aturan yang berlaku, pasos-pasum yang tersisa di perumahan tersebut itu nanti pada akhirnya akan diserahkan dan menjadi aset Pemda, menjadi aset pemerintah. Nah tentu dalam peraturan yang berlaku tersebut di setiap daerah ada perdanya, kita diwajibkan memelihara pasos-pasum tersebut seperti yang tadi dilihat di lapangan. Itu kita pelihara sampai kapan? Sampai waktunya kita serah terimakan ke Pemda nantinya. Semua masjid, semua taman, jalan dan semuanya di luar dari rumah yang sudah kita jual ke masyarakat. Itu berlaku untuk semua perumahan? Berlaku, itu aturan umum. Baik yang subsidi maupun yang komersil? Subsidi, komersil, konven, syariah, semua berlaku pada dasarnya. Maka ketika konteksnya syariah, nah itu dia. Ini harus lebih bagus lagi. Jika sudah sold out misalnya, sudah habis. Sudah habis. Kemudian sudah dihuni semuanya. Tapi belum ada masa untuk serah terima dengan Pemda, itu artinya developer masih sibuk mengurusi. Oh ya, nah jika rumah yang dibangun itu masih tersisa beberapa hektar, couplingnya juga ada yang belum dibangun. Nah tentu ini secara aturan belum dimungkinkan. Karena salah satu syarat dari serah terima PSU tersebut, pertama couplingnya sudah terjual, terus infrastrukturnya sudah terbangun semua. Nah tentu jika ada
Mbak Rahmi melihat di suatu daerah di mana ada perumahan yang seperti hidup segan mati tak mau, gitu ya. Mangkrak. Ya, mangkrak. Nah, itu ada kemungkinan ada suatu persoalan dan pasti pasos-pasosnya itu belum diserah terimakan ke Pemda. Kalau sudah, dia akan biasanya ditempatkan di situ plang gitu ya, papan nama, luas sekian ribu, fasilitas umum atau pasos, pasum, perumahan apa, PT apa, diserahkan ke Pemda Kabupaten mana, Bogor atau Bandung dan seterusnya, nomor serah terimanya ini dan seterusnya. Prima Cikahuripan 1 sampai 6 sudah serah terima. Alhamdulillah. Wow. Saya cepat jawabnya. Close. Bahkan izin saya harus sampaikan, di sebuah kabupaten kita pernah mau menyerah terimakan PSU, Pemdanya belum siap, belum ada perdanya. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ, padahal itu peluang kita untuk tidak melaksanakan kewajiban kan. Karena apa? Perdanya nggak ada. Jadi gini, kita kayak mau masuk ke sebuah tempat yang itu dilarang. Yang kalau masuk, sebenarnya kita yang rugi. Tapi karena kewajiban, kita tidak lagi berhitung untung rugi. Kalau udah kewajiban tuh ya sudah harus dilaksanakan. Inilah syariah. Inilah syariah. Nah, di satu tempat itu akhirnya kami membawa referensi dari kabupaten lain, semacam sebuah perda gitu, supaya itu dijadikan bahan, dan akhirnya dibentuklah pansus. Jadi perda terbentuk karena Prima Cikahuripan mau? Iya, mau serah terima. Maka dibentuklah pansus, panitia khusus, Raperda PSU di kabupaten tersebut. Nah, akhirnya dibahas dan saya diundang menjadi salah satu narasumber. Ya pasti. Ya, dan akhirnya lahirlah perda tersebut, dan setelah itu kami serah terimakan PSU kami. Dan akhirnya alhamdulillah di Pemda tersebut kami mempunyai nomor berita acara nomor 1 ya? 03. Tapi ingat, nomor 3 pun dari ribuan perumahan yang sudah ada. Dan sepertinya the one and only one yang bisa menciptakan perda dari niatan untuk... Bukan menciptakan ya, tapi lebih tepatnya waktu itu mendorong lah. Supaya teman-teman di Pemda tersebut yang memang itu Pemdanya baru, karena di daerah pemekaran. Oh, karena pemekaran. Pemekaran dari kabupaten sebelumnya. Ya. Jadi akhirnya termasuk aset-aset yang tadi belum diserah terimakan tuh terbawa ke Pemda tersebut. Nah, saat kami menyerah terimakan, itu ternyata belum ada perdanya. Itu padahal basah banget seandainya Bapak nggak mau serah terima karena pemekaran ya. Iya, bukan basah lagi ya, gitu, gobios lah gitu. Tapi tentu ini kan bukan persoalan kesempatan ada atau tidak untuk menghindar. Ini adalah kan ya tadi kesempatan kita hidup tuh cuma sekali. Yang sekali ini tentu jangan kita sia-siakan untuk berbuat yang terbaik dengan apa yang kita mendapatkan tugas. Saat itu kita ditugaskan untuk menyerah terimakan. Ya sudah, kita proses. Perdanya belum ada. Bagaimana caranya? Ya kita cari referensi sampai kita dorong, kita rangsang, dan akhirnya terjadilah perda itu dan kita serah terimakan. Jadi di kabupaten tersebut nomor kami 003 dari sekian ribu. Perumahan yang sudah ada itu. Dan kalau persoalan nomor 01, 02, 03 juga adalah karena kami adalah perumahan paling muda. Paham nggak paling muda? Maksudnya kan perumahan itu dibuka tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, paham ya? Kami itu membuka perumahan tahun ke-100, kira-kira gitu. Ya, tetapi yang paling duluan, nah, gitu. Jadi ada anak bayi daftar mahasiswa. Kira-kira begitu, karena dengan izin Allah saat itu penjualan kami dipercepat oleh Yang Maha mempercepat. Gampang. Apa yang didapat dari syariah untuk menghindari riba itu? Maksudnya begini, metode dalam pembayaran kreditnya itu seperti apa? Baik. Kemudian ketika terlambat, bagaimana? Bedanya gitu ya? Ya. Yang pertama tentu yang paling penting adalah akad. Ya, jadi kalau kita bicaranya tentang nilai bisnis, nanti akhir-akhirnya itu kita akan berhitung. Kalau berhitung, bisa saja suatu saat hitungan itu bisa lebih mahal. Nah ini makanya harus kita perhatikan. Yang harus kita fokuskan terlebih dahulu adalah akad. Akad ini kan suatu hal yang sangat fundamental. Ya. Jadi asas ya. Pertama kali ya semua itu tergantung akadnya. Nah makanya tentu ketika kita sudah memahami itu, kita awali jenis jual beli kita dengan akad. Nah akad kita di sini akadnya murabahah. Jual beli langsung,
Nah, makanya konsep ini diejawantahkan, diwujudkan berupa kita sebelum menjual ini ke pihak lain, baik itu konsumen atau bank, ya artinya tanpa bank atau dengan bank gitu ya, yang jadi tagline sekarang ini, kita harus membuat produk jadi, supaya unsur ribanya itu dari awal kita hindari. Jadi mereka nggak ada yang beli kapling? Nggak ada. Kita menghadirkan barang yang sudah jelas. Jadi mereka akhirnya membeli ke kita. Kalau yang belinya itu punya kemampuan keuangan, beli langsung ke kita, cicil langsung ke kita, tanpa bunga, tanpa denda. Apa batasan kemampuan itu? Maksudnya jika bisa langsung ke developer, batasan? Iya, batasan kemampuannya adalah penghasilan yang mereka miliki, suami istri, dengan nilai rumah yang akan kita jual. Dan kita asesmen dulu, karena bisa saja itu perasaan, dia merasa mampu. Kan ada yang mampu, ada yang merasa mampu. Antara developer dengan bank, lebih ringan mana? Ringan apanya? Kreditnya. Antara developer dengan bank, tergantung. Itu dari perasaan mampu itu loh Pak, maksud saya. Ya, mampu tentu begini. Kalau developer kan dia lembaga non perbankan. Iya, betul. Mereka tidak punya izin untuk menerima cicilan. Ya, jadi tenor atau masa cicilan yang dimiliki oleh lembaga non bank itu sangat terbatas. Maka kami di sini hanya menerapkan cicilan maksimal 3 tahun. Tentu dengan jumlah rupiah 168 juta katakanlah. Iya. Dicicil 3 tahun, besar. cicilannya besar. Itulah kemampuan yang tadi dimaksud. Mampu nggak? Kalau nggak mampu, maka saya nggak mampu Pak. Terus mampunya berapa per bulan? Mampunya cuma 1.200.000 atau maksimal 2 juta. Maka kami jual dulu rumah itu ke lembaga perbankan syariah. Bank ini beli dulu ke kita, akadnya murabahah jual beli. Lalu bank jual ke konsumen. Secara mencicil, kami dibayar oleh perbankan cash. Tadi saya jadi teringat bahwa Pesona Prima Cikahuripan 6 ini salah satu perumahan subsidi yang SHM. Iya. Satu-satunya. Satu-satunya, takut keliru ya. Salah satu dah. Salah satu ya. Ya. SHM. Pak. Ya, SHM. Subsidi yang SHM. Subsidi SHM, betul. Kalau itu firm, karena kenapa itu? Kalau ditanyakan kenapa? Ya pada prinsipnya kita ingin khairunas anfa'ulinas. Nggak rugi Pak. Nah tentu segala sesuatu kan harus kita detailkan. Jadi ada pertanyaan yang menarik tadi. Memang benar kalau ukurannya proses sertifikat hak milik itu dilakukan dengan cara konvensional, ya kemungkinan bisa rugi. Dilakukan secara syariah. Maka harus dilakukan secara syariah. Jadi syariah itu sampai kepada proses pengurusan legalitas. Ketika Bapak melegalkan SHM dengan cara syariah, hanya akad saja misalnya, diterima? Awalnya kami pun kurang yakin, tapi segala sesuatu kalau sudah syariah harus dicoba. Dan ternyata setelah perjalanan itu berlanjut, ya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita hampir sampai ke stasiun apa yang kita tuju. Hampir, karena dari 737 unit rumah ini sudah tinggal beberapa puluh saja lagi. Ya, hampir tuntas. Dan kalau tuntas, kemungkinan ini jadi satu-satunya perumahan di Indonesia. Yang SHM dan ketika masyarakat mau beli rumah, sertifikatnya sudah ada di laci. Nah, di sini ketika akan membeli saja di awal, sertifikatnya sudah jadi lebih dulu. Dan nanti ketika diproses, dia cicilannya belum lunas, sudah SHM. Pas diambil sudah dalam kondisi SHM. Baik sahabat syariahku, rasa-rasanya sahabat syariahku menonton pasti dengan berdebar-debar ya, karena mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang awalnya kita ragukan. Apa bisa ya kita punya rumah dengan mudah? Apa bisa ya kita punya rumah dengan syariah benar tanpa riba? Bisa nggak sih kita yang nggak punya uang banyak, kemudian tinggal di perumahan dengan metode perumahan yang fasilitas-fasilitasnya luar biasa? Bisa nggak? Bisa. Mau menghubungi di bawah sini ya.
kita sebenarnya ini sedang ingin mengembangkan ini di berbagai tempat. Ya, tujuannya ya bukan semata-mata untuk bisnis. Bahkan ada beberapa teman-teman yang minta katakanlah training atau apa, ya kita terbuka saja kalau ini dikembangkan di berbagai daerah, karena ini sebenarnya ilmu yang terbuka ya. Dan kami bisa juga diajak untuk kerjasama gitu, tidak masalah. Ya, jadi kami berharap ya teman-teman yang masih muda, yang masih energik, masih punya prospek ke depan, ini adalah prospek yang sangat baik. Ya, berniagalah dengan Allah. Ya, tidak akan rugi selama-lamanya. Pasti itu. Kami pun dulu tidak pernah terbayang, terpikir, mimpi pun enggak. Ya, ternyata jalan ini ya jalan yang harus kita tempuh. Dulu kita niatnya pokoknya ingin membuat perumahan yang rapi, murah, berkualitas. Itu makanya tagline kita adalah perumahan subsidi berkualitas. Benar-benar berkualitas. Iya, belakangan ya dari pengetahuan yang kami dapatkan, referensi teman-teman, kita diskusi dengan ustadz, dengan mentor kita, ketemulah, oh ini harus dirubah, ini dirubah. Jadi kami akhirnya formulasikan ini menjadi sebuah konsep yang sekarang kita miliki. Tapi kami tidak namakan itu sebagai nama syariah. Nama tetap saja Pesona Prima apa nanti, gitu. Karena kita belum yakin apa yang kita kerjakan itu sudah memenuhi kriteria syariah. Kalau belum, gimana? Kita udah nyebut. Kan kalau kita masih ada kekurangan, tinggal kita rubah. Baik, sahabat syariahku, kita akan bicara sedikit saja tentang properti beliau di Pesona Prima Cikahuripan 6. Angka 6 itu biasanya kita sebut jika usia anak itu sudah persiapan masuk sekolah dasar. Tamyiz. Ya. Sudah setahun lagi. Sudah mulai 7 tahun dia harus sholat, diminta pertanggungjawaban untuk sholat. Prima Cikahuripan yang ke-6 ini, struktur bangunannya, kemudian fasum-fasumnya, saya lihat tadi ada sekolah yang disediakan TK, IT. Kemudian bahkan ini saya nggak tahu apakah ada di perumahan subsidi lainnya atau enggak, ada rumah dinas digratiskan ya. Perumahan dengan fasilitas-fasilitas yang nyaris bahkan sama dengan perumahan komersil. Dan ini dilakukan secara syariah, subsidi. Apakah yang Bapak ikhtiarkan selama ini untuk Cikahuripan 6 ini terjadi di Cikahuripan 4 dan 5 aja? Yang sebelumnya. Pertama, apa yang tadi disebutkan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di perumahan Pesona Prima Cikahuripan 6 ini, kami sebutnya sebenarnya kita sebut 16 keunggulan komparatif. 16 keunggulan komparatif. Jadi keunggulan yang ya bisa dikomparasikan lah. Kami tidak mengklaim mutlak. Ya, ini adalah suatu tawaran kami untuk berdiskusi dengan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Yuk kita melakukan yang terbaik untuk merah putih kita. Jadi kalau kami masih kurang, kamu tambahkan. Nanti saya tambahkan ke 17, ke 18, ke 19. Sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat. Ya nggak? Kalau ada kompetisi seperti itu kan yang diunggulkan masyarakat. Jadi kami tadi selain tadi ada rumah dinas, sebenarnya ya ada ambulan, masjid yang sudah selesai dan yang lain-lain ya. Bahkan sebelumnya sebenarnya ada guest house. Guest house itu yang di sebelah rumah dinas. Ya, yang sebelah rumah dinas itu sebenarnya adalah guest house. Dan guest house itu fungsinya adalah kalau ada tamu-tamu yang kalau di rumah-rumah subsidi kan jauh dari perkotaan. Ada mungkin ada tamu dari luar daerah, susah cari hotel, maka itu adalah tempat menginap di rumah subsidi gratis. Wow. Ada lapangan olahraga yang olahraganya benar-benar berstandar ya, ada bulu tangkis, ada basket, ada jogging track sekeliling perumahan. Itu kami paving dengan catnya dan seterusnya. Tembok keliling. Ya, tembok keliling, ada turap berstruktur yang sangat memadai. Dan saya takjub dengan resapan yang sepanjang 3 meter itu. Ya, itu saluran induk,
Saluran induk yang waktu itu awalnya adalah saluran kecil selebar 1 meter dengan bentuk yang tidak beraturan. Akhirnya kami lebarkan 3 meter, konsekuensinya berarti kami kehilangan dalam petik ya 2 meter. Tapi ini niatkan kami menabung malah. Karena itu tabungan abadi kita nanti sampai di akhirat. Nah, jadi seluruh fasilitas itu memang secara sengaja dan terencana memang kami niatkan untuk fasilitas teman-teman yang membeli rumah di Cikauripan 6 ini dan yang sebelum-sebelumnya. Dan ini konsekuensi logisnya tentu untuk yang next projectnya dia akan lebih baik dari Cikauripan 6, 7 itu lebih baik dari 6, 8 dan seterusnya. Karena ada 16, iya, 17. itu adalah sesuatu yang sudah standar. Nanti kita akan tambahkan lagi apa? Nah, contoh yang kami belum wujudkan itu adalah pengelolaan sampah. Ini sedang kami rancang. Kami akan ke depan ya di perumahan-perumahan yang kami bangun itu sampahnya itu akan kami kelola bank sampah. Dengan konsep bank sampah, betul. Jadi nanti teman-teman konsumen yang ikut program ini dengan aplikasi ya namanya Krepko sedang kita susun. Kami kerjasama dengan teman-teman ITB dan Unpad, anak-anak mahasiswa yang kreatif, yang inovatif. Ini ingin kita kembangkan supaya nilai-nilai perumahan subsidi yang sudah dikonotasikan apalah dulu ya, konotasi rumah subsidi itu apa gitu kan, apa RSS yang kumuh dan apa itu kita hindari. Terus yang berikutnya yang kita masih belum maksimal kita lakukan adalah aplikasi warga untuk mengelola iuran dan seterusnya ya. Terus juga kami sebenarnya berencana membuat ini ternak ikan, kolam ikan di saluran itu gitu. Tapi ini belum selesai. Wow. Jadi juga kebun hidroponik. Oh, ya, dulu namanya ekowisata. Ya. Gitu. Pokoknya ya tadi kan saya bilang kami malah berpikir kita belum berbuat apa-apa ya. Kami punya program namanya KPN Peduli, KPN Berbagi, KPN Kembali. Apalagi ya. ini Bapak? Jadi program itu adalah program perbaikan sarana Pasas-Pasum untuk proyek-proyek kami yang lampau. Perbaikan dan pengembangan juga. Ya, contoh tahun ini kami mengaspal hot mix perumahan yang kami bangun tahun 2008. Gratis. Alhamdulillah kemarin anggarannya hampir 500 juta. Di era pandemi seperti Iya, era pandemi. Justru di era pandemi, karena menurut kami pertahanan terbaik adalah menyerang. Kita berusaha untuk tidak menganggap ini sebuah bisnis lah. Gitu. Saya jadi penasaran Pak, pertanyaan penutup. Bapak menciptakan pesona Prima Cikauripan 1 hingga 6. Iya. Jika itu dikaitkan dengan apa yang Bapak pikirkan, dengan tempat tinggal, Bapak tinggal. Tempat pribadi? Iya. Oke. Jadi Bapak tuh tinggal di lokasi yang seperti apa sampai Bapak bisa menciptakan atau membayangkan lokasi yang seperti ini? Ya, tentunya harusnya setiap orang yang mengatakan A, dia harus melakukan A. Karena perkataan itu wajib sama dengan perbuatan. Nah, konsep yang kami lakukan di rumah-rumah subsidi ini ya tentu kan nanti istri saya akan protes kalau tidak saya lakukan di rumah tempat saya tinggal. Nah, artinya tentunya kita juga berusaha berkontribusi di lingkungan tempat kita tinggal. Dan kalau berkenan ada waktu boleh dicek tempat tinggalnya itu seperti apa. Yang jelas untuk episode ketiga. Ya, insya Allah tidak mungkin kita tahu itu rapi kalau tempat kita tidak rapi. Maka salah satu rahasia yang sering kadang teman-teman joke pada saya itu, kalau kita bertamu ke sesuatu tempat itu saya selalu ingin menyempatkan lihat dapur dan kamar mandi. Itu karena itulah cerminan. Maka saya dan teman-teman sangat sensitif dengan dapur dan kamar mandi. Karena itu daerah belakang yang sering disepelekan. Gitu. Kalau ruang tamu it's okay lah, itu standar lah, pasti dijaga, dirawat, ruang keluarga. Tapi kamar pribadi terus turun ke dapur, turun ke kamar mandi. Ya.
Dan kita susah berpura-pura di 3 tempat itu. Gitu. Karena yang paling tahu diri kita adalah orang terdekat kita. Maka kalau mau nanya seorang, ya tanyalah istrinya, tanya anaknya, tanya saudara dekatnya. Apa yang dia lakukan terhadap mereka, itulah dia. Sahabat Syariah aku, kita sudah sampai di penghujung obrolan. Meskipun sebenarnya masih sangat banyak PR yang bisa kita raih di obrolan-obrolan selanjutnya. Kita berharap akan ada episode selanjutnya supaya kita benar-benar tuntas mengetahui apa sih sebenarnya perumahan syariah yang digagas oleh Pak Hadiana ini, dan bagaimana agar syariah itu benar-benar syariah, tidak hanya sekedar nempel di perumahan itu. Pesona Prima Cikahuripan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.